Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-23 dari bab taubat. Wa an Ibnu Abbasin wa Anas bin Malik radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Abbas dan Anas bin Malik, semoga Allah meridai keduanya, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Lau anna libni Adam wadiyan min zahabin ahabba an yakuna lahu wadiyani." Andai kata seorang anak Adam itu punya satu lembah emas. Lembah, Pak. Lembah itu seperti apa ya? Ya seperti Makkah itu lembah kan? Makkah kan lembah. Biwadin ghairi di zar'in inda baitikal muharram. Lembah itu kan ya luas kan? Lembah itu kalau seandainya anak Adam punya emas satu lembah itu, dia tetap akan berangan-angan, ya kan? Ahabba an yakuna lahu wadiyan. Dia ingin punya dua lembah emas. Itu anak Adam, Pak, manusia. Walan yamla fahu illa turab. Dan tidak ada yang bisa memenuhi mulutnya, ketamakannya dia itu, kecuali tanah kuburan. Tanah, maksudnya kalau sudah meninggal baru dia tidak punya angan-angan begitu. Tapi kalau belum meninggal, ya begitulah manusiawi ya. Punya uang 100 juta, dia ingin bagaimana caranya punya uang 200 juta. Punya uang 1 miliar, dia berpikir bagaimana caranya punya 2 miliar. Ya kan? Punya 10 miliar, bagaimana punya 20 miliar. Begitu itu manusia. Manusiawi itu ya, semuanya. Nah, kita begitu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, tidak ada yang bisa memenuhi ya ketamakan. Di sini Nabi mengatakan mulut, ya, tidak bisa memenuhi mulut manusia itu kecuali tanah. Kalau sudah meninggal baru dia sadar. Wa yatubullahu ala man tab. Dan Allah menerima taubat bagi orang yang bertaubat. Mantab itu artinya orang yang taubat. Mantaba. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslimun. Subhanallah. Hadis yang begitu memberikan pelajaran berharga untuk kita dan juga motivasi untuk kita. Satu faedahnya adalah dhammul istiksar min jam'il mal wa tamanni dzalika wal hirs alaih. Dari hadis ini ada celaan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang suka mengumpulkan harta dan berangan-angan banyak dan tamak terhadap harta itu. Ya. Li'anna jalbahu min kulli babin yuaddi ilal bukhl wasyuh. Karena mengumpulkannya dari pintu mana saja tanpa dia melihat halal dan haramnya, itu membuat manusia bukhl wal syuh, bakhil dan kikir. Orang kalau mengumpulkan harta tidak pandang dari mana halalnya dan haramnya, dari pintu mana dia, pokoknya yang penting ada mampu duit iso lah, gitu ya. Mampu duit iso, itu berarti dia akan kikir dan bakhil. Berbeda kalau dia ngambil harta sebanyak-banyaknya tapi dia faham yang halal dan haram, itu membuat dia tidak kikir dan bakhil. Itu kata beliau. Faya'mal amalahu fi nafsi fayamna haqqahu. Dia akan melakukan segala hal dan menerjang hak-hak itu, hak-hak dia dan hak-hak orang lain. Wa amma jam'ul mal min tariqi halalin wa ta'diyati haqqihi falaysa madmuman. Tapi mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dari jalur yang benar, tidak menerjang hak, itu tidak dicela. Ya, kama taqaddama bayanuhu fi syarh hadis rakam sadis.
Seperti yang pernah kita jelaskan di hadis yang nomor 6. Hadis nomor 6 masih ingat? Hadisnya apa, Pak? Oh ya, dari itu Sa'ad bin Abi Waqqas yang sakit, ya kan? Kemudian Nabi menjenguk, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, boleh nggak saya bersedekah dengan seluruh hartaku, gitu kan? Jangan, kau tinggalkan ahli warismu agniya'a khairun. Kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya raya, kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya raya, itu lebih baik daripada dia menjadi beban meminta-minta kepada manusia. Nah, jadi jelas Pak ya perbedaannya. Kalau mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dengan cara tidak benar, itu madmum, tercela. Tapi kalau dia mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dari jalur yang benar, tidak menerjang batas-batas hak-hak Allah dan Rasulnya, maka tidak mengapa. Kemudian faedah berikutnya, yaqbalullahu taubatan man taba minas sifatil madmumah. Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat dari hambanya dari sifat-sifat yang tercela. Artinya kalau dia melakukan perbuatan tercela seperti tadi, taman nih kan, dia berangan-angan aja sukanya ya, tamak lagi, tapi kemudian dia bertaubat, akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetap diterima.